Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irfan Hafizur Rahman dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala Minasyil Aziz. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas khutbah beliau yang beliau sampaikan tanggal 10 April 2020 berkenaan dengan menghadapi wabah pandemi corona, tugas dan juga tanggung jawab dari para Ahmadi. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rahmat, di episode kali ini kita akan membahas masih berkelanjutan dengan episode sebelumnya terkait dengan wabah virus corona yang memang masih menjadi momok yang menakutkan bagi dunia, pandemi menakutkan bagi dunia ini. Nah, di khutbah kali ini Huzur lebih mengedepankan terkait dengan bagaimana adanya tanggapan atau pendapat dari sebagian dari anggota jemaat bahwa mereka menganggap bahwa wabah ini merupakan tanda kebenaran bagi Hadrat Masih Maud Salam, sehingga kita tidak perlu lagi mengadakan upaya-upaya lahiriah supaya kita terhindar dari wabah ini. Nah, ini bagaimana tanggapannya dari Huzur menyingkapi pendapat anggota tersebut? Jazakumullah. Memang betul sekali ya, ketika pandemi virus corona ini semakin menyebar dan begitu luasnya tersebar, bahkan sudah mencapai angka 1 juta, di atas 1 juta yang positif itu mungkin 2 jutaan ya penderita. Di sini banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang menyampaikan hal tersebut, bahkan disampaikan kepada Huzur bahwa ini merupakan satu tanda kebenaran, sebagaimana wabah taun malah dikatakan, sehingga tidak perlulah sebagaimana dulu Hadrat Masih Maud katanya kan memerintahkan anggota jemaatnya untuk tidak divaksin karena ini sebagai satu tanda dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu sekarang pun tidak perlu ada upaya-upaya lahiriah seperti itu. Di sini dalam khutbah ini secara khusus Huzur memberikan tanggapan dan sekaligus merupakan petunjuk untuk kita. Beliau bersabda bahwa memang betul kata Huzur, sebagian orang mengomentari itu mengatakan bahwa wabah pandemi virus ini adalah suatu tanda, sehingga tidak perlu, tadi sudah disampaikan juga, tidak perlu adanya upaya-upaya pencegahan atau pengobatan dan sejenisnya. Huzur bersabda bahwa dengan mengatakan demikian, mereka memberikan komentar-komentar yang menyinggung perasaan orang lain. Pertama itu, kita tidaklah mengetahui apakah wabah ini merupakan tanda khusus atau bukan. Namun secara umum, sebagaimana telah saya katakan, begitu juga pada beberapa khutbah yang lalu, pada Jumat sebelumnya, yang telah saya sampaikan berkenaan dengan wabah ini, bahwa musibah dan bencana bumi dan langit semakin meningkat drastis setelah diutusnya Hadrat Masih Maud SAW. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan seperti itu. Namun, tidak ada yang berhak mengaitkan bahwa wabah ini dengan wabah taun. Artinya tidak ada seorang pun yang berhak mengaitkan wabah ini dengan wabah taun yang terjadi pada zaman Hadrat Masih Maud SAW. Tidak berhak juga mengatakan na'udzubillah, jika ada Ahmadi yang terkena penyakit ini atau wafat karenanya, berarti keimanannya lemah. Jadi ada hal yang menarik dari penjelasan Huzur di sini, bahwa tidak boleh seorang pun mengatakan atau mengaitkan wabah ini dengan wabah taun yang yang terjadi di masa Hadrat Masih Maud SAW. Tidak tahu, kata Huzur, tidak ada seorang pun yang tahu apakah wabah ini wabah suatu tanda atau bukan. Tetapi secara umum memang berkali-kali Huzur pun sudah sampaikan bahwa setelah pengutusan Hadrat Masih Maud SAW itu akan banyak terjadi malapetaka, musibah, wabah dan sebagainya, yang bahkan dulu mungkin ada yang sama sekali dulu belum pernah terjadi. Dan nubuatan seperti ini memang bahkan bukan hanya ada di dalam Islam saja, di dalam kitab-kitab suci agama-agama yang lain pun didapati. Ketika juru selamatnya yang dinubuatkan itu datang, itu di dunia itu akan terjadi banyak wabah, penyakit, gempa bumi dan sebagainya, terjadi peperangan dan sebagainya. Tetapi tadi sebagaimana tadi Huzur garis bawahi bahwa
hingga saat ini ya kita tidak tahu apakah ini adalah tanda khusus untuk Hadrat Masih Maud atau bukan. Iya. Dan selama tidak ada penjelasan dari Allah Ta'ala, ya seorang pun tidak berhak mengaitkannya. Apalagi tadi sampai Katakan bahwa yang meninggal itu adalah imannya lemah. imannya lemah, atau karena merasa yakin bahwa ini adalah tanda yang khusus untuk jemaat ini misalkan, sehingga tidak perlu ada pencegahan, tidak perlu ada pengobatan dan sebagainya. Itu tidak ada seorang pun yang berhak mengatakan seperti itu. Mungkin mereka mengaitkan dengan ilham dari Hadrat Masih Maud SAW, ini uhafizu kulla man fidar kali ya, bahwa aku akan menjaga orang-orang yang berada dalam rumahku gitu ya. Ya itu betul sekali, tetapi orang bisa saja mengaitkan seperti itu sesuai dengan pemahaman dia. Tetapi ketika Hadrat Khalifah telah memberikan keputusan bahwa selama tidak ada penjelasan mengenai hal itu yang spesifik, maka selama itu pula tidak ada seorang pun yang berhak mengaitkannya dengan wabah taun yang terjadi di wabah taun pes atau kolera di zaman Hadrat Masih Maud SAW. Lalu apa sih perbedaan yang signifikan antara wabah taun yang terjadi di masa Hadrat Masih Maud SAW dengan wabah yang terjadi di dunia saat ini, wabah virus corona ini? Mungkin ada persamaan dan ada perbedaannya ya. Persamaannya dulu mungkinnya kita lihat, kalau kita lihat bahwa penyebarannya sangat masif. Iya, betul. Dan korbannya juga sudah sangat banyak lah. Itu mungkin ya sama-sama dulu begitu juga begitu banyak korbannya dan begitu masih penyebarannya. Sehingga bahkan di salah satu tulisan yang pernah saya baca, kemanapun mata kita menghadap yaitu gunungan manusia yang karena orang takut juga mau diurus, takut juga gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita perhatikan misalkan buku Bahtranuh ya yang ditulis oleh Huzur itu secara khusus untuk memberitahukan berkenaan dengan wabah pes atau kolera atau taun pada saat itu, di sana jelas sekali bahwa Allah Ta'ala sudah memberikan jaminan kepada Hadrat Masih Maud SAW bahwa wabah taun ini adalah satu tanda kebenaran engkau. Itu satu. Kemudian karena ini adalah satu tanda kebenaran engkau, pendakwaan engkau, maka sebagai untuk membedakan dengan yang lain itu, maka supaya engkau dan jemaat engkau itu dicegah dari vaksinasi. Ya. Karena kalau selamat setelah divaksin ya apa kelebihannya. Nah, engkau dan jemaat, itu tadi ilham tadi, ini uhafizu kulla man fidar. Itu Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan pada Hadrat Masih Maud SAW bahwa wabah tahun itu yang terjadi sekitar tahun 1902 ketika ditulis itu adalah tanda untuk kebenaran engkau. Dan siapapun yang berada di dalam rumah engkau, ini uhafizu kulla man fidar, aku akan menjaga setiap orang yang berada di dalam batas-batas rumah engkau, yaitu dalam jamaah engkau. Tetapi ada syaratnya. Setiap orang yang berada di rumah engkau itu yang tanpa syarat dia mengikuti engkau. Maksudnya sangat tulus dalam keimanannya, dalam ketaatannya dan sebagainya. Ada juga orang-orang yang mungkin kena ya. Tapi kata Huzur, ya itu urusannya nanti dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri akan menghisab mereka. Kita tidak harus ikut menghakimi seseorang. Poinnya di sini adalah bahwa kenapa itu dikatakan sebagai suatu tanda. Nah, kalau kita perhatikan misalkan pada tulisan Huzur di dalam kitab lecture Syalkot, bahwa ada 3 tanda tentang kebenaran seorang utusan Tuhan. Orang itu bisa melihat dengan sendiri, bisa mengecek sendiri, ini loh standarnya 3. Yang pertama dengan akal sehat kita. Jadi dengan akal sehat kita yang harus melihat kondisi dunia. Apakah pada saat ada seseorang yang mendakwakan diri itu dunia membutuhkannya atau tidak? Nah itu. Kalau kita perhatikan ini bukan suatu pertanyaan lagi. Kita lihat kondisi dunia di mana-mana. Itu sangat rusak. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, itu sangat nyata sekali. Yang kedua, ketika apakah ada nubuatan-nubuatan dari nabi-nabi terdahulu yang menyatakan akan datangnya seseorang untuk menyelamatkan dunia di zaman itu atau tidak, ketika ada seseorang yang mendakwakan diri itu. Nah ini juga berarti kalau kita tahulah di dalam ajaran Kristen misalkan
Nabi Isa Yesus akan dibangkitkan untuk kedua kali. Dalam ajaran Hindu, Krishna akan datang, Sri Krishna akan datang. Dalam ajaran Buddha, semuanya itu ada. Masuk di dalam ajaran Zoroaster, malaikat ketiga akan datang kembali. Apalagi di dalam Islam, Imam Mahdi akan bangkit di akhir zaman, Nabi Isa akan turun. Artinya secara ini bahwa nubuatan ini ada di setiap agama. Yang ketiga, jadi kalau misalkan sekarang ada yang mengaku ya sebagai apapun, ya wajar karena memang ada dan dikabarkan sebelumnya. Tapi yang ketiga ini yang tidak bisa dibuat-buat dan tidak bisa disematkan dengan sembarangan, yaitu apa? Adanya dukungan langit, adanya pertolongan dari langit terhadap orang dan orang yang mendakwakan diri itu dan juga orang-orang yang mengikutinya. Ini mungkin seseorang bisa saja mengaku-ngaku, saya juga bisa saja mengaku-ngaku, atau Pak Irfan misalnya, atau siapapun. Tetapi yang paling utama adalah apakah kita diaku oleh Allah Ta'ala kan itu. Betul. Nah, terus bagaimana membuktikannya? Dibuktikannya itu dengan dukungan dan dan pertolongan. Nah, inilah kenapa wabah tahun ini merupakan satu tanda kebenaran Hadrat Masih Maud SAW. Karena melalui wabah tahun itulah akan dibukakan mata dunia itu bahwa Allah Ta'ala itu mendukung Hadrat Masih Maud SAW. Nah ini, sehingga Hadrat Masih Maud SAW mengatakan bahwa kalau tidak ada perintah samawi kepadaku supaya tidak divaksin, maka tentu akulah orang pertama yang akan menyambut seruan pemerintah ini dan juga akan memerintahkan anggota-anggota jemaatku. Nah ini, jadi perbedaannya sangat jelas. Sementara saat ini memang ada begitu kabar itu bahwa memang nanti pasca pengutusan Hadrat Masih Maud SAW di akhir zaman itu akan banyak sekali musibah, bencana, malapetaka dan sebagainya, bentuknya macam-macam. Secara umum itu secara umum. Makanya kata Huzur secara umum ya bisa dikatakan begitu, tetapi secara khusus apalagi kalau dikaitkan dengan peristiwa wabah tahun itu tidak bisa, karena memang kalau wabah tahun itu Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan yang Hadrat Masih Maud SAW. Kita bisa baca di bagian-bagian awal dari buku Bahtranuh ya. Di sana sangat jelas sekali bagaimana Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Sebelum ada isyarah dari Allah Ta'ala kepada khalifah, mungkin yang di bawah sekarang sebagai pengganti dari Hadrat Masih Maud SAW, sebelum ada isyarah yang diberikan Allah Ta'ala kepada khalifah, tidak ada yang berhak mengaitkan wabah tahun dengan wabah virus corona yang terjadi saat ini. Meskipun misalkan dari sisi dampak tadi ya sama-sama manusia, banyak yang terdampak. Dan mungkin dampak ini tadi bukan hanya tidak khusus kepada satu golongan saja, bukan semuanya, termasuk kita orang-orang Muslim Ahmadi di seluruh dunia pun banyak yang terdampak, bahkan sangat serius terdampak, baik itu secara ekonomi. Bahkan kita tahulah sekarang kita mau mengadakan pengajian atau jasa dan sebagainya pun tidak bisa dilakukan. Itu karena tadi social distancing, social distancing, physical distancing dan sebagainya itu harus dilakukan, sehingga tidak bisa berkumpul dengan apalagi tanpa jarak dan sebagainya. Ya, ini pun salah satu dampaknya. Roda ekonomi banyak yang terdampak, sehingga Hazrat Khalifah memerintahkannya untuk mendata saudara-saudara Ahmadi kita yang secara ekonomi terdampak, bahkan sampai sejauh itu. Nah, ini kasih sayang Hazrat Khalifah, karena memang sangat nyata sekali dampaknya. Tetapi Huzur seperti tadi sudah disampaikan, selama tidak ada isyarat yang khas bahwa wabah ini adalah satu tanda yang khusus untuk kebenaran jemaat, ini tidak bisa orang itu kesimpulan dirinya sendiri mengatakan bahwa ini adalah tanda dari Tuhan dalamnya, tidak bisa mengatakan begitu. Mereka istilahnya bunuh diri kalau memang tetap mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik, keramaian dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini masih menarik terkait dengan tadi ada beberapa anggota jemaat yang memang terdampak langsung dari virus corona ini ya. Bahkan juga ada yang meninggal. Ya. Ini ada juga tadi yang mengatakan bahwa jika ada Ahmadi yang meninggal di masa-masa virus ini, masa-masa pandemi ini, mereka keimanannya lemah, gitu ya. Ini bagaimana kita menyikapi pandangan orang-orang tersebut, orang-orang Ahmadi tersebut? Ya, ini Huzur di sini mungkin ada kaitannya dengan tanda juga tadi ya. Saya bacakan saja di sini bahwa ketika memang
ada orang-orang yang berpendapat seperti itu ya, bahkan di zaman Hadrat Masih Maud juga di buku Bahtera Nuh itu bahkan secara khusus Huzur sampaikan mungkin kata Huzur ada juga orang-orang Ahmadi yaitu jamaahku yang akan terkena juga oleh wabah taun itu. Tetapi kita apa namanya ya di sisi Allah Taala itu perhitungan di sisi Allah Taala tidak bisa kita mengatakan di sini secara khusus dalam khutbah dikatakan bahwa karena imannya lemahlah dia terkena. Bagaimana kalau ada seseorang yang 24 jam dia melakukan pengkhidmatan kepada misalkan tenaga medis atau dan sebagainya. Dia melakukan pengkhidmatan dengan tulus, kan tidak ada orang yang bisa menilai hati kecuali Allah Ta'ala. Kemudian pada akhirnya dia terkena misalkan positif dan sebagainya sampai misalkan wafat. Bagaimana orang seperti itu bisa dikatakan bahwa dia imannya lemah dan sebagainya. Bahkan hidupnya saja diserahkan untuk kemanusiaan. Jadi kata Huzur tidak bisa dikatakan seperti itu. Memang karena dampak tadi bahwa ada dampak-dampak yang yang terjadi karena wabah tersebut dan sebagainya. Dari sini Huzur menyitir misalkan dari penjelasan dari Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu ketika tahun 1920 terjadi wabah juga waktu itu. Beliau bahkan sampaikan di sana bahwa umat muslim yang terbunuh ketika itu disebut syahid, yaitu begitu pula wabah taun merupakan tanda bagi umat ini menyikapi masalah wabah taun dulu ya. Tetapi dalam hal ini mungkin saja ada beberapa Ahmadi yang syahid kala wabah tersebut. Nah, tetapi kata Huzur tadi, pertama penuhilah hak-hak Allah, sucikanlah jiwa Anda dari hawa nafsu. Setelah itu penuhilah hak-hak hambanya. Berimanlah kepada Allah Ta'ala dengan keimanan sejati, teruslah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan tazaru atau merendah. Janganlah sampai ada hari yang di dalamnya kosong dari berdoa kepada Allah Ta'ala sambil menangis. Setelah itu tempuhlah juga sarana lahiriah dengan melakukan pencegahan. Nah, ini siapa di antara kalian kalian ada yang terdampak oleh takdir ilahi berupa wabah taun, bantulah sepenuhnya orang itu dan keluarganya yang ditinggalkan bantuan mereka. Ini Huzur secara khusus bahwa menyampaikan kalau memang ada juga orang Ahmadi ya insya Allah orang seperti itu akan dihitung sebagai syahid, tapi dengan syarat ya syahid itu kan suatu amal itu tergantung kepada pohonnya. Nah, ini yang pohonnya itu apa? Ya itu tadi. Orang itu harus memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak makhluknya. Ketika itu sudah dilakukan, kemudian dia terdampak sampai akhirnya Allah Ta'ala mensyahidkan dia melalui suatu wabah, yaitu akan ditulis dalam di sisi Allah Ta'ala mungkin akan ditulis sebagai seorang syahid. Tapi bukan kita yang menilai ya. Kita tidak tahu lah itu Allah Ta'ala. Tetapi disampaikan bahwa itu harus harus setelah memenuhi semua kewajiban itu ya. Dan juga terkait dengan tadi, saya pun ingin menyitir juga salah satu sabda dari Hadrat Masih Maud salam bahwa Hadrat Masih Maud ini yang beliau bersabda yang Huzur juga sampaikan, perhatikanlah badai yang terjadi pada zaman Hadrat Nuh alaihissalam pun menimpa pada semuanya. Jelaslah meskipun tidak semua pria, wanita dan anak-anak mengetahui sepenuhnya kabar Hadrat Nuh alaihissalam telah mendakwakan dan apa saja bukti-buktinya, namun mereka pun tidak luput dari badai itu. Jadi memang semuanya ya. Semuanya yang dampaknya itu semuanya. Kalau karena global ya ini ya. Nah ya kita lihatlah pada faktanya misalkan bahkan Huzur pun menyampaikan khutbah dari masjid jadi Tilford itu ya. Kita lihat bahwa sangat ini sekali ya hanya ada muazin kan ini. Karena khutbah tetap harus disampaikan kepada kita ya sebagai satu bimbingan dari Huzur. Nah, ini pun dampak nyata gitu ya untuk yang bisa kita saksikan. Oleh karena itu berkenaan dengan saudara-saudara kita yang tadi menyatakan bahwa dia terkena karena imannya lemah, ya tidak bisa mengatakan begitu karena yang menilai hati seseorang itu adalah Allah Ta'ala. Kita tidak bisa menjudge mereka yang meninggal itu karena memang imannya lemah atau bahkan mungkin ada juga mengatakan dia munafik dalam jemaah dan lain sebagainya. Tapi nanti akan dihisab di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang akan menilainya. Ya. Di sini misalkan bahkan di dalam khutbah ini juga Hadrat Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidh Al-Aziz pun menyitir sabda dari Hadrat Masih Maud SAW di mana Hadrat Masih Maud SAW bersabda bahwa jika ada yang meninggal karena wabah ini, na'udzubillah, orang tersebut, na'udzubillah di sini maksudnya ada yang meninggal karena wabah ya.
orang tersebut adalah syahid. Nah, ini khusus ini ya untuk wabah tersebut. Jenazahnya tidak perlu dimandikan lagi, begitu juga tidak perlu dikafani. Jenazahnya diperlakukan seperti jenazah orang syahid. Tapi ini Huzur di sini kasih catatan ketika terjadi wabah taun pada zaman itu. Ya, kalau kita lihat misalkan orang syahid itu kan orang menjadi syahid, mati syahid itu macam-macam. Iya. Kalau hanya karena dalam peperangan saja, kemudian dia terbunuh dalam peperangan membela kebenaran, membela agama dan sebagainya, kemudian syahid, ya itu orang syahid berarti sedikit sekali kata Huzur. Di dalam khutbahnya disampaikan, di dalam khutbah yang lalu mungkin disampaikan, tetapi banyak sekali sebagaimana Rasulullah SAW sendiri sudah menyampaikan, orang yang tenggelam pun tenggelam yang dikategorikan syahid, orang yang perempuan yang meninggal ketika melahirkan pun syahid, orang yang yang terkena wabah mungkin yang meninggal karena terkena wabah itu pun syahid, banyak sekali macamnya. Tetapi kita hanya bisa mengatakan sampai sejauh itu. Hakikat itu hanya Allah Ta'ala sendiri yang tahu. Selama Allah Ta'ala sendiri tidak memberitahukan kepada seseorang, maka tidak ada orang yang berhak menilai orang lain. Urusan hati, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengetahui itu selain Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala ini. Baik Pak Rahmat, jazakumullah atas penjelasannya. Lain kali insya Allah kita akan sambung lagi dalam episode-episode selanjutnya. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami terkait dengan khutbah Huzur. Semoga kita dapat mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dari apa yang telah disampaikan oleh Huzur dalam khutbah tersebut. Akhir kata, saya dan juga kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.